Selamat pagi pemirsa. Tepuk tangan anggota DPR bergemuruh ketika Johannes Tanak berjanji untuk menghapus operasi tangkap tangan atau OTT di KPK bila dirinya terpilih untuk melanjutkan jabatan sebagai pimpinan 5 tahun mendatang. Kini, Johannes Tanak terpilih kembali menjadi salah satu komisioner KPK periode 2024-2029. Terpilihnya Tanak jelas membuat publik cemas. Pasalnya janji penghapusan OTT jelas berbahaya buat masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia kalau benar-benar diterapkan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Jumat 22 November 2024 dengan tema Jangan Biarkan KPK Kehilangan Gigi bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Gaudensius Suhardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi, Leon. Sehat-sehat, Bang? Ya, sehat ya. Tangannya mana, Bang? Ingin cari tahu di mana itu tangan, di mana itu dioperasi begitu, Bang ya? Ya, betul. Apakah kemudian dengan susunan yang terbaru ini kita bisa ngeri-ngeri sedap atau seperti apa terkait pemberantasan korupsi? Tapi sebelum kita bahas itu, Bang Gaudens, kita lihat dulu pemirsa ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Yang pertama, ini adalah berita di halaman 1, halaman muka harian Anda, terkait dengan veto Amerika Serikat dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB. Amerika dituding melakukan genosida. Ini memveto draft resolusi yang tadinya memerintahkan gencatan senjata di jalur Gaza. Ini bagaimana, Bang Gaudens? Ya, sikap Amerika ini memperlihatkan bahwa komitmen untuk menghadirkan perdamaian di Timur Tengah antara Israel dan Palestina itu dianggap sebagai lip service-nya Joe Biden ya. Karena apa? Karena sikap pemerintah Amerika itu di Dewan Keamanan PBB memveto resolusi yang mestinya memerintahkan Israel dan Palestina melakukan gencatan senjata. Kalau tidak dilakukan gencatan senjata, itu artinya akan terus-menerus terjadi pembantaian masyarakat sipil, terutama masyarakat di Palestina. Karena itu kita katakan bahwa Amerika ini mendukung proses genosida di Palestina. Ya. Oke, kita memang akhirnya ya serba salah ya Bang Gaudens ya, karena Amerika Serikat masih jadi anggota Dewan Keamanan dan di Dewan Keamanan kan setiap negara punya hak veto begitu kan? Ya, semua anggota Dewan Keamanan PBB itu punya hak veto. Memang sudah sepantasnya kalau mulai dipikirkan atau mulai dilakukan perubahan terhadap komposisi Dewan Keamanan PBB, walaupun ada yang tidak tetap, anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB ada, tapi suaranya tidak banyak jumlahnya ketimbang yang punya hak veto. Ya, semoga Amerika Serikat kemudian, tapi sih kalau tidak salah Donald Trump juga mirip-mirip ya Bang ya, kebijakannya ya? Mungkin lebih kali ya. Malah lebih ya. Ya sudah, kita harapkan kemudian tekanan masyarakat atau dunia internasional bisa segera menekan supaya ada gencatan senjata atau perdamaian di Timur Tengah. Kita tinggalkan berita itu pemirsa, kita ke berita selanjutnya di halaman 2, halaman dalam harian Anda. Ini terkait dengan judi online. Desk judi online mesti targetkan bandar. Ini terkait dengan konpres yang dilakukan oleh Menko Polhukam dan segenap jajaran terkait dengan judi online. Ini pertanyaannya Bang Gaudens, apakah memang bandarnya itu benar-benar bisa ditangkap? Karena kan diduga ada di luar negeri lah, diduga kalaupun ada di Indonesia orang yang sangat kuat lah. Bagaimana Bang? Kalau pertanyaannya apa bisa ditangkap, tentu jawabannya itu emang ada kemauan untuk menangkap. Oh, itu lagi ya? Ya. Masalah bisa dan mau apa tidak? Karena apa? Karena judi online itu bukan kejahatan yang super canggih gitu. Kejahatan yang sederhana sekali. Di sana itu ada ekosistemnya, ada yang terkait dengan internetnya, ada yang terkait dengan transaksi, dan ada yang terkait dengan dukungan keamanan bagi mereka yang melakukannya. Nah, apa sih susahnya kalau ada kemauan? Nah, kalau memang desk judi online itu menargetkan bandar, mestinya sih tidak terlalu susah ya. Hari ini mau ya besok juga bisa dilakuin. Dapat juga. Dapat juga gitu. Berarti kemungkinan. Apalagi dalam berbagai kesempatan, bahkan sampai tingkat menteri juga para pejabat
pada masa pemerintahan Joko Widodo itu kan menyebut inisial gitu, ada inisial T lah, inisial siapa gitu ya. Sempat ada ya. Ya. Tapi kok tidak ada tindak lanjutnya terhadap inisial-inisial yang disebutkan itu. Itu artinya kalau memang ada kemauan tidak susah sih. Teroris saja bisa kok. Iya, kita berbaik sangka lah Bang Gaudens bahwa sudah ada des yang luar biasa ini. Kalau saya lihat harusnya sih tidak lama lagi ketangkap nih bandar-bandar. Ya kalau des ini hanya mengejar pegawai Kominfo ya terlalu gampang lah. Tidak perlu des itu kan. Nah kita berharap des ini lebih dari itu sampai ke bandar-bandarnya. Tidak susah, kita harus katakan tidak susah menangkapnya kalau ada kemauan. Emang ada kemauan? Ini yang harus menjawab sih para pejabat yang bersangkutan. Tapi kalau saya sebagai warga negara Indonesia masih mau sih Bang memberantas judi online itu Bang. Ya kita berasumsi dan berharap des itu ada kemauan kuat gitu ya. Karena apa? Karena ini pemerintahan baru gitu loh. Iya, perlu menunjukkan bahwa bukan hanya sekedar berjanji, tapi benar-benar bisa membuktikan tertangkapnya bandar. Kita tunggu ya Bang ya. Jangan-jangan habis kita bicara ini 1 jam kemudian bandarnya ada ditangkap. Ya. Kita doakan itu. Kita tinggalkan berita itu pemirsa dan Bang Gaudens, kita ke berita selanjutnya. Ini kembali ke halaman muka. Agak senapas dengan editorial. Publik kecewa. Ini judul dari headline Media Indonesia untuk hari ini terkait dengan pemimpin dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Ini publik kecewa, Bang Gaudens, publik yang mana? Lalu kenapa kecewa kan? Ini proses pemilihannya tadi dikatakan Ketua Komisi 3 ini sudah melalui proses musyawarah voting katanya. Kan berarti sudah benar Bang prosesnya. Bagaimana Bang? Oh prosesnya benar ya, tapi hasilnya tidak benar gitu. Kalau kita lihat ya, 5 orang yang dipilih ini kan pejabat dan mantan pejabat dari lingkungan penegak hukum dan auditor. Oh. Jangan-jangan KPK ke depan tuh seperti sekretariat bersama gitu. Oke. Sekretariat bersama pejabat dan mantan pejabat. Jadi kalau KPK dijadikan sekber, tentu ini sesuatu yang tidak diharapkan. Tapi kan bagus Bang, dengan beragam latar belakang penegak hukum di dalam pimpinan KPK ini, kan berarti ada banyak angle yang bisa kita dapat untuk mempercepat pemberantasan korupsi di Indonesia. Bagus Bang. Ya bagus sekali sih Leo. Tetapi kalau kita kembali lagi kenapa KPK dibentuk? Di dalam poin menimbang di dalam undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tegas sekali dikatakan bahwa KPK dibentuk karena kegagalan penegak hukum tradisional dalam memberantas korupsi. Oke, pada saat itu Kalau mereka yang sekarang menjadi pimpinan KPK itu berasal dari lembaga tradisional, penegak hukum tradisional itu menjadi penegak hukum di KPK. Pertanyaannya kenapa bukan memperkuat, memaksimalkan lembaga awalnya, lembaga asalnya. Dan sangat disayangkan bahwa masyarakat sipil tidak terwakili di dalam pimpinan KPK yang ada sekarang. Perempuan juga tidak ada, walaupun tidak diharuskan ada perempuan. Oh iya juga. Nah dengan demikian kita sangat berharap kekecewaan publik ini menjadi pemantik ya, pemicu bagi pimpinan KPK untuk lebih tertantang melakukan kegiatan-kegiatan yang di dalam editorial nanti kita bahas tentang perlunya tangkap tangan. Jangan belum apa-apa sudah membicarakan tidak perlu tangkap tangan, mau dihapus tangkap tangan. Emangnya KPK itu mau jadi apa ke depannya? Mungkin juga Bang, mungkin juga. Ini sih saya berpikir paradoks ya, terbalik. Jangan-jangan karena ada janji untuk menghapus itulah kemudian orang itu terpilih. Tapi kita langsung ke editorial Bang Gaudens dan pemirsa. Pada pagi ini diberi judul Jangan Biarkan KPK Kehilangan Gigi. Karena judulnya terkait dengan gigi, saya teringat dulu Bang Gaudens wawancara Pak Eri Riana ya, dulu pimpinan KPK awal-awal. Saya bilang karena KPK waktu itu muncul dengan KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Saya bilang KPK ini seperti macan Bapak bilang, Pak Eri, tapi saya melihat giginya belum ada. Dan Pak Eri waktu itu bilang, ya ini kita harus sama-sama rawat supaya giginya anak macan ini menjadi tajam.
Tapi editorial bilang jangan sampai kehilangan gigi. Maksudnya bagaimana, Bang? Ya, ini sama seperti memelihara kerbau gitu dari kecil gitu, tetapi kemudian menanduk tuannya. Oh. Itu kan yang ditakuti. Kalau dia tetap bergigi, akan banyak lagi penyelenggara negara yang diangkut ke balik jeruji besi gitu. Akan digigitnya ya? Digigitnya gitu. Nah, kita tahu bahwa dari 2004 sejak KPK dilahirkan sampai Oktober 2023 ada sekitar 668 orang yang berhasil ditangkap lewat operasi tangkap tangan. Oke. Itu artinya operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK yang menjadi tradisi KPK selama ini itu yang ditakuti oleh para koruptor gitu loh. Betul. Nah, ketika memberikan angin surga harapan kepada koruptor untuk tidak tangkap tangan, ya mereka lah yang bertepuk tangan gitu kan. Nah, apakah orang yang menginisiasi keinginan untuk meniadakan OTT itu berpihak kepada rakyat pemberantasan korupsi atau kepada siapa, ini pertanyaannya. Kita berharap bahwa ada sesuatu yang salah itu kan harus diperbaiki ya. Yang paling penting itu menjadi pimpinan KPK, ini harapan publik. Jangan sesat pikir lah. Baik, kalau menggunakan bahasa anak Gen Z sekarang, ini hal yang sus katanya. Sus itu, saya tanya ke mereka, apa sih sus? Suspicious, mencurigakan. Supaya kecurigaan ini tidak menjadi sesuatu yang salah, kita akan bahas ini Bang Gaudens dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 22 November 2024. Jangan biarkan KPK kehilangan gigi. Jangan biarkan KPK kehilangan gigi. Tepuk tangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat bergemuruh ketika Yohanis Tanak berjanji menghapus operasi tangkap tangan atau OTT di Komisi Pemberantasan Korupsi apabila dirinya terpilih untuk melanjutkan jabatannya sebagai pimpinan 5 tahun mendatang. Tanak yang menyampaikan janji itu saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test kini telah terpilih kembali menjadi salah satu komisioner KPK pada 2024-2029. Tanak berhasil mendapatkan dukungan 48 anggota Komisi 3 DPR. Terpilihnya Tanak jelas membuat publik cemas. Pasalnya, janji penghapusan OTT jelas berbahaya buat masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia kalau benar-benar diterapkan. Pasalnya, selama ini OTT justru salah satu instrumen hukum yang dinilai ampuh untuk melakukan penindakan terhadap kasus korupsi. Tidak hanya mampu untuk melakukan penegakan hukum secara cepat, OTT juga memberikan efek jera yang luar biasa terhadap para koruptor. OTT merupakan metode penegakan hukum yang dilakukan KPK untuk menangkap pelaku tindak pidana korupsi saat mereka melakukan tindakan koruptif, saat melakukan transaksi rasuah. Kegiatan OTT dimulai dengan proses pengumpulan informasi dan bukti awal mengenai dugaan tindak pidana korupsi. OTT selalu didahului oleh proses perencanaan, dimulai dari proses penyadapan yang kemudian diikuti pengintaian terhadap terduga pelaku. Lalu setelah terduga beraksi, KPK langsung melakukan penangkapan. Penyadapan inilah yang membuat banyak para koruptor keder, lebih waspada dan bersiasat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan, banyak dari mereka yang terpaksa memakai sandi-sandi khusus saat berkomunikasi untuk melakukan rasuah. Jika kegiatan OTT tidak lagi digunakan, proses penyadapan mungkin saja tidak bakal dijalankan lagi. Padahal, KPK masih memiliki kewenangan itu meski saat ini penyadapan membutuhkan persetujuan dari Dewan Pengawas KPK. Memang sial nasib pemberantasan korupsi di negeri ini. Wisnu Baroto yang juga satu pemikiran dengan Tanak terpilih sebagai anggota Dewas KPK. Saat uji kelayakan dan kepatutan, ia berujar OTT yang selama ini dilakukan KPK tak lagi relevan dengan pemberantasan korupsi. Maka terpilihnya Tanak dan Wisnu semakin memperjelas bahwa upaya pemberantasan korupsi masih terus digerogoti. Upaya pelemahan ini diprediksi bakal terus berlanjut hingga 5 tahun mendatang. Kalau OTT dihilangkan, kekuatan KPK semakin berkurang. Para koruptor pun
pasti bakal menyambut gembira. Upaya penggembosan KPK itu jelas menjadi ironi di tengah semakin masifnya tindak pidana korupsi. Mafia peradilan kian bertumbuh subur. Begitupun pejabat yang semakin tidak punya rasa takut mencuri uang rakyat. Bahkan, rasuah juga terjadi di dalam tubuh KPK sendiri. Fakta-fakta itu menegaskan bahwa KPK yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi di tanah air telah kehilangan nyali. Pimpinan KPK selama ini tidak punya keberanian untuk menolak intervensi dari berbagai kepentingan yang ujungnya berimbas pada independensi lembaga. Setelah hilang nyali, KPK kini juga berpotensi kehilangan gigi. Jika OTT benar-benar dihapuskan, KPK akan semakin tidak menjadi andalan memberangus korupsi. Lembaga yang merupakan anak kandung reformasi itu sangat mungkin bakal meneruskan keterpurukannya selama 5 tahun terakhir sejak sebagian kekuatan mereka lenyap akibat revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 yang mengamputasi independensi mereka. Sekarang saja, berdasarkan survei tingkat kepercayaan publik terhadap penegak hukum, KPK berada di urutan terbawah. KPK hanya dipercaya 65% responden, di bawah Kejaksaan Agung 75%, Pengadilan 73%, Polri 69%, dan Mahkamah Konstitusi 68%. Korupsi telah lama menjadi salah satu persoalan utama yang menghambat kemajuan bangsa ini. Upaya menihilkan KPK ini jelas akan semakin memperlemah upaya pemberantasan korupsi. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini, pemirsa. Untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang kita akan berbincang dulu, Bang Gaudens, kita akan bertanya dulu lewat saluran telepon dengan Koordinator Indonesia Corruption Watch atau ICW, Agus Sunaryanto. Mas Agus, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mas Leonard. Ya, Mas Agus, ini kita sudah lihat ada pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK yang kemarin sudah dipilih ya. Kalau Anda melihat dengan susunan orang-orangnya, kita bisa berharap atau netral saja, atau malah tidak bisa berharap dengan para pimpinan ini untuk menjadikan KPK kembali bergigi untuk menggigit koruptor-koruptor. Bagaimana Mas Agus? Ya, pertama buat kami tentu ini sangat mengecewakan. Ya, kalau dibilang pesimis ke depan pemberantasan korupsi akan membaik, ya rasanya sih agak sulit ya kalau membaik ya, karena Kenapa kecewa, Mas? Ya, pertama kelihatannya ini baik di pansel ataupun terutama di DPR ini kan paradigmanya menggunakan paradigma usang nih kelihatannya. Karena sekali lagi karena Komisi Pemberantasan Korupsi itu dianggap sebagai penegak hukum, jadi paradigmanya seolah-olah harus ada orang representasi dari penegak hukum. Sehingga dominasinya sangat terasa di situ. Kan yang di luar penegak hukum itu hanya BPK gitu ya. Nah, ini kontraproduktif sebenarnya dengan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di pasal 11 ayat 1 Undang-Undang KPK itu disebutkan bahwa KPK itu punya kewenangan untuk menangani kasus korupsi yang melibatkan penegak hukum. Nah, persoalannya sekarang mereka mampu gak nih kalau kemudian mereka berasal dari penegak hukum, kemudian menangani orang-orang yang berasal dari institusi asalnya, apalagi Pak Setio Budi ini kan bintang 3 ya. Nah, mampukah yang bersangkutan itu kemudian menghilangkan hambatan struktural dengan teman-temannya yang mungkin perwira tinggi juga Komisi 3 atau bahkan dengan Kapolri gitu yang bintang 4 gitu. Yang bersangkutan ini juga kan masih sebagai pejabat aktif nih, perwira tinggi aktif. Begitu juga di yang lain kayak Pak Tanak di Kejaksaan dan yang lain ada satu lagi yang juga masih aktif di Kejaksaan. Jadi sekali lagi itu yang perlu kita khawatirkan sebenarnya memang apakah nanti tidak akan ada konflik kepentingan. Karena sekali lagi jumlahnya 4
penegak hukum, 1 non penegak hukum. Bagaimana kalau di saat yang bersamaan ada 2 penegak hukum dari kepolisian dan kejaksaan yang kemudian diproses di KPK. Artinya cuma 1 nanti yang akan bisa mengambil keputusan yang dari KPK. Kalau kita melihat banyak orang yang berpendapat tidak ada keterwakilan dari masyarakat sipil di dalam pimpinan KPK, tapi di dalam berita di media Indonesia ini mengatakan salah satunya nih anggota Komisi 3 DPR Nasir Jamil menilai tidak ada aturan yang mewajibkan ada perwakilan dari setiap elemen bangsa katanya. Jadi memang tidak ada aturan untuk memasukkan orang yang bisa mewakili civil society. Bagaimana ini Mas Agus? Ya betul, tapi juga tidak ada aturan yang menyatakan bahwa harus ada perwakilan dari aparat penegak hukum gitu. Kita lihat kan juga harusnya juga bukan hanya sekedar latar belakang yang harus diperdalam adalah soal rekam jejaknya, kompetensinya gitu ya. Itu menurut saya penting. Jadi Mas Agus, yang banyak dikhawatirkan orang juga adalah terpilihnya Johannes Tanak yang di dalam fit and proper test mengatakan akan menghapus operasi tangkap tangan hanya karena semantiknya mungkin arti operasi dan tangkap tangan yang kontradiktif menurut Johannes Tanak kalau saya dengar penjelasannya. Ini kita patut khawatir bahwa tidak lama lagi OTT benar-benar akan dihapus dari KPK atau seperti apa kalau Anda lihat? Ya, pertama tentu di antara pimpinan sendiri atau komisioner sendiri harus menyamakan persepsi. Karena di antara mereka sendiri kan ada yang berbeda. Pak Setio Budi sendiri kan masih setuju dengan OTT. Pak Tanak ini tidak setuju. Nah, saya tidak tahu pernyataan tidak setuju itu dalam kerangka untuk biar dipilih oleh anggota DPR. Sebagian besar memancing anggota DPR. Sebagian besar anggota DPR tidak setuju dengan OTT karena seringkali mereka jadi target OTT. Nah, yang repot itu justru kalau secara gagasan, substansi memang dia tidak setuju. Ini agak membahayakan karena sekali lagi itu artinya yang bersangkutan ini menganggap korupsi itu hanya kejahatan biasa. Nah, kalau kita memandang korupsi sebagai kejahatan luar biasa, pasti akan ada metode-metode yang luar biasa juga untuk menjerat mereka. Gitu. Dan Mas Agus, lucunya ini sekarang Kejaksaan Agung kan sebagai institusi asalnya Pak Tanak, justru sekarang kan menggunakan OTT juga tuh. Itu kemarin kan. Jangan-jangan persiapan bahwa nanti ketika KPK tidak lagi memberlakukan OTT, ya sudahlah itu teknik kami menurut Kejagung, kan bisa begitu Mas Agus. Bisa saja. Mas Agus, Mas Agus, pertanyaannya begini, ini kan sudah terpilih ya pimpinan dan Dewan Pengawas KPK. Mau tidak mau kita harus terima. Bagaimana kita masyarakat sipil bisa dalam tanda petik menekan mereka untuk benar-benar menjadikan KPK lagi tajam giginya, untuk benar-benar menjadikan KPK lagi ujung tombak yang paling tajam untuk membunuh korupsi? Ya pertama tentu jangan berhenti untuk kritik keras terhadap KPK. Karena sekali lagi pengalaman sebelumnya dipimpin oleh anggota penegak hukum dari institusi asalnya, tapi ternyata juga justru melakukan korupsi gitu. Jadi memang harus dengan pengalaman kan sesuatu yang sangat berharga sekali. Jadi kita benar-benar harus mengawal itu. Nah, kemudian kedua tentu kalau ingin kembali mendapatkan kepercayaan publik ya harus melakukan gebrakan. Lakukan tanggung jawabnya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Kalau ada kasus-kasus yang melibatkan penegak hukum dari institusi asalnya, menurut saya itu yang harus didahulukan sebagai salah satu bentuk tidak adanya konflik kepentingan gitu ya. Baik, kita akan dorong sama-sama KPK supaya benar-benar kembali lagi tajam giginya. Terima kasih Koordinator Indonesia Corruption Watch Agus Sunaryanto sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Mas Agus. Sudah terpilih Bang Gaudens. Lalu kalau memang tadi seperti yang disampaikan Mas Agus, kita harus sama-sama kritis terus kepada KPK. Bagaimana Bang? Ya, kritis terhadap KPK itu memang sudah sewajarnya dan harus dilakukan. Tidak hanya kepada KPK, masyarakat harus kritis. Terhadap semua lembaga penegak hukum juga harus kritis. Karena apa? Karena di tangan mereka lah
untuk menciptakan atau menghadirkan Indonesia bersih itu diharapkan kalau mereka sendiri tidak bersih, setengah-setengah untuk bekerja, apalagi menghilangkan operasi tangkap tangan, jangan-jangan dijadikan operasi celima tangan gitu. Tapi bagaimana kemudian tekanan ini benar-benar bisa membuat KPK bekerja efektif? Karena kalau lihat pengalaman yang terdahulu, Bang, bahkan ketuanya saja pun kan diduga sangat kuat, terlibat juga gratifikasi atau korupsi. Ya udah setahun ya kasusnya ya. Mungkin ya. Ya kata Kapolda Metro Jaya sih akan segera selesai, Bang, kasusnya. Ya, Bang. Memang segera dan segera itu selalu diucapkan. Tapi kan yang ditunggu masyarakat itu kan seperti apa ujungnya. Nah, karena itu kita berharap dan kita juga mesti memberi kesempatan lah kepada pimpinan KPK ini. Belum dilantik kok. Iya. Siapa tahu kalau sudah dilantik berbeda lagi gitu. Pertanyaannya apa iya begitu, Bang? Tapi kita harus jeda dahulu, Bang Godin. Abang harus tahan dulu. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang waktunya kita, Bang Godin, untuk mendengarkan juga pendapat pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Sidoarjo, Jawa Timur. Ada Pak Munib. Pak Munib, selamat pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Munib. Bagaimana, Pak, Anda melihat KPK ini? Kalau editorial berharap supaya KPK tidak kehilangan gigi nih, karena ada satu orang yang mengatakan Pak Johanis Tanak pada saat fit and proper test akan menghilangkan OTT, katanya begitu. Bagaimana, Pak Munib? Pendapat saya, Pak, orang seperti Tanak itu nggak layak jadi anggota KPK, Pak. Oh gitu ya. Tapi terpilih nih, Pak. Bagaimana nih, Pak? Nah, dipilih itu kan anggota DPR yang milih maupun yang tepuk tangan, iya kan? Itu perlu diselidiki, Pak, dari partai mana itu. Kenapa? Pak Prabowo itu harus tahu. Pak Prabowo harus tahu. Dalam pemerintahan Pak Prabowo, iya kan? Nah, makanya itu harus tapi anggota DPR kan punya OTT, Pak. Justru saya mengusulkan ketika di tingkat provinsi itu hendaknya ada, sehingga kalau masyarakat umat itu gak jauh-jauh ke Jakarta, semakin banyak cakupannya KPK dengan giginya OTT itu. Gitu loh. Oke. Iya, kan nggak gitu. Gimana lagi, Pak? Ya kan? Iya. Orang model Tanak kok dipilih. Tapi itu duri, Pak. Itu dia, Pak Munib. Masalahnya kan sudah terpilih, Pak Tanak dan sekian komisioner dan juga Dewan Pengawas. Sudah terpilih loh. Jadi bagaimana, Pak, sikap kita, Pak, sebagai rakyat ini, Pak? Nah, sikap saya tetap yang namanya KPK jangan sampai kehilangan giginya, dan perlu mengembalikan aturan yang lama. Independensi itu perlu, Pak. Kalau sekarang kan
Iya, di bawahnya presiden. Baik. PKW kan ya wes gak iso apa-apa, Iya. Pak. Gitu Harus loh, independen ya. Oke. Itu harus dikembalikan, Pak. Gitu loh. Baik. Dicabut Harus bisa saja dikembalikan aturan lagi yang giginya. melemahkan. Iya, aturan yang Baik. melemahkan KPK dicabut saja. Oke. Gitu loh ya. Baik, Oke. terima kasih. Terima kasih Pak Munib di Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat pagi, Pak. Di belakang Pak Munib ada pemirsa Metro TV di Bali, ada Ibu Ipung. Bu Ipung, selamat pagi. Pagi Bang Leo, pagi Bang Golden. Selamat pagi, Bu Saya Ipung. kasih intel dulu ya Bang ya. Sore, Gimana, Bu? aku nggak akan ketangkap katanya anggota Dewan Bang. Masa sih begitu, Bu? Saya Bu masih nggak boleh. ingat bahasanya Bu tidak narasinya. Ya, boleh Bang. berprasangka buruk loh, Bu. Kita harus presumption of innocence kan, Bu Ipung. Bang, siapa nggak bisa kabur? Ini ditonton sama publik loh Bang, di depan mata Memang. kita loh Bang. Bukan cuma saya aja yang nonton, 270 juta rakyat Indonesia menonton loh Bang. Kalau Iya. memang anggota Dewan ini Bang. Mm-mm. Bang, kalau anggota Dewan ini yakin dan merasa di sebagai wakil, harusnya malu Bang mempertontonkan hal ini. Saya masih ingat narasinya Bapak Gus Dur. Parlemen itu ibarat taman kanak-kanak. Sekarang kan terlihat. Nah sekarang saya heran. Saya ingin tahu Johanis Tanak ini bagian dari mana ya Bang ya? Makhluk dari mana ya Bang? Itu satu. Saya masih Iya. ingat Johanis Tanak pernah melanggar kode etik. Tapi Dewas mengatakan dia tidak melanggar kode etik. Pasca 10 tahun belakangan, undang semenjak direvisi undang-undang KPK, KPK kan sudah kehilangan wibawanya, terus kehilangan tidak boleh menyadap, harus ada koordinasi dengan Dewas. Sekarang kehilangan Dewas. gigi lagi. Menurut saya kayaknya KPK-nya perlu berangus aja deh Bang. Kayaknya udah nggak penting lagi kalau orang-orangnya kayak Johnny Tanak ada di sana. Sebenarnya sudah nggak perlu lagi kita KPK karena saat ini Pak Prabowo Iya. mengatakan kita akan mengejar koruptor sampai KPK. Tapi yang menyambut cuma Bapak Kapolri sama Kejaksaan Agung. Sedangkan parlemen diam-diam aja. Kalau memang parlemen ini tidak terlibat, kenapa 347 triliun itu mereka diam aja? Undang-undang Prabowo nah dibahas sampai sekarang. Ada apa dengan Ya. parlemen? Kalau misalnya parlemen kayaknya juga perlu dipertanyakan juga kredibilitasnya Bang. Itu aja Bang. Oke. Makasih. Baik. Makasih. Terima kasih Bu Ipung di Bali untuk semangat Anda dan semoga keyakinan juga. Kita masih ada pemirsa Metro TV berikut, kali ini dari Tuban, Jawa Timur, ada Pak Sujarwo. Pak Sujarwo, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya. Selamat pagi Pak Sujarwo. Silakan Pak, pendapat Anda Pak, singkat padat saja silakan. Ya. Jadi inti dari dibentuk lembaga KPK waktu itu, kita akan terjadi krisis kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum. Ya. Makanya dibentuk KPK. Kalau KPK-nya seperti ini, setiap tahun dipangkas kewenangannya, dipangkas haknya. Bagaimana cara untuk memberantas korupsi? Terkait seleksi, saya kira itu kurang tepat model seleksi yang seperti sekarang ini. Seharusnya independen. Kalau memang profesional dengan melempasi grade yang tinggi, kita dilihat skor, kita wawancara. Jangan lembaga anggota dewan yang menentukan. Itu bisa terjadi konflik on interest. Jadi mereka punya kepentingan. Ya, inti dari kesengsaraan bangsa ini karena adalah merebaknya korupsi. Kalau korupsi kita tidak ditangani segera dengan lembaga KPK yang dibentuk awal tahun 2001 itu, kemana lagi kita akan menggantungkan nasib pemberantasan korupsi di Indonesia? Sekarang Kejaksaan Agung sudah oke, on fire, kepolisian on fire, tinggal KPK yang on fire. Dan kita sekali lagi memberikan semangat untuk pimpinan KPK yang baru ini. Jangan diabaikan pemilihan ini, tetap kita hargai. Kita lihat bagaimana progresnya, bagaimana kemajuannya pimpinan Pak yang baru ini. Jadi kita ikuti langkah maju untuk KPK. Terima kasih Pak Sujarwo di Tuban, Jawa Timur untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. 3 pemirsa dengan keyakinan tapi juga ada dengan kesangsian ini. Kalau ini adalah representasi dari masyarakat umum, bagaimana nih Bang Odin? Ya, representasi dari publik yang kecewa ya. Tetapi kekecewaan itu harus dijadikan modal dasar
bagi KPK untuk bisa lebih kuat lagi ke depannya. Harapannya seperti itu. Ya mungkin secara budaya perlu juga dilakuin. Dalam beberapa tradisi itu kalau di mandi kembang mungkin jauh lebih bagus lagi nanti ya. Harapannya apa maksudnya Bang? Ya, supaya apa? Ya supaya ada perbarui niatnya. Kalau niat sebelumnya itu tidak menghilangkan OTT, mungkin dengan mandi kembang itu ada kesadaran baru. Lupa lah itu menghilangkan itu. Dan ada kesadaran baru untuk terus melaksanakan apa yang baik. Jadi tradisi yang baik di KPK itu harus dipertahankan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memberi kesempatan kepada pimpinan KPK yang terpilih dan akan dilantik di akhir Desember supaya mereka bekerja sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Jangan sampai ekspektasinya terlalu tinggi, pencapaiannya biasa-biasa saja. Itu yang tidak baik. Apalagi kalau mengikuti tradisi pimpinan KPK akhir-akhir ini, di mana yang akhir-akhir ini kan ada pimpinan KPK yang diduga terima suap dan mengundurkan diri kemudian kan. Ini kan sesuatu yang tidak baik gitu. Jangan sampai itu terjadi lagi ke depannya. Dan tradisi yang buruk seperti pelanggaran kode etik, dugaan pelanggaran kode etik itu harus dihitiarkan untuk dijauhkan gitu. Nah, dengan harapan seperti itu, mestinya kita masih bisa berharap kepada pimpinan KPK yang 5 orang itu, walaupun sebagian besar itu aparat penegak hukum. Tadi di awal saya katakan, janganlah menjadikan KPK itu sekretariat bersama para pimpinan dan mantan pimpinan penegak hukum gitu kan. Nah, dengan harapan seperti itu, KPK harus berjalan tegak lurus sesuai aturan undang-undang, dan bila perlu pimpinan KPK baru nanti mempelopori, menginisiasi gagasan untuk mengembalikan undang-undang KPK yang terlanjur dianggap oleh publik lemah, mematikan KPK itu sendiri. Pertanyaannya Bang, tadi Bu Ipung dari Bali mempertanyakan atau bahkan sangat geram kelihatannya dengan wakil kita yang bertepuk tangan saat Johannes Tanak mengatakan akan menghapus OTT. Itu dipertanyakan komitmen untuk memberantas korupsi. Lalu Pak Sujarwo tadi di Tuban juga mengusulkan jangan DPR deh yang menyeleksi, dipilihlah tim independen untuk bisa memenuhi harapan publik. Bagaimana Bang? Pertama saya berbicara tentang proses ya. Kalau menurut Undang-Undang KPK itu kan calon pimpinan KPK itu diseleksi oleh tim yang dibentuk oleh Presiden. Walaupun di dalam Undang-Undang KPK itu sudah dijelaskan dari mana saja berasal tim seleksi itu. Pansel itu ya? Pansel itu. Tetapi kali ini publik beranggapan bahwa seluruh pansel itu adalah orang-orang Presiden. Pada saat itu Presiden Jokowi. Karena memang ada kedekatan ya? Entah kedekatan atau tidak, tapi yang pasti wakil masyarakat itu tidak ada. Itu yang pertama. Nah, hasil dari tim seleksi yang diragukan oleh masyarakat inilah yang dibawa ke DPR. Sampai di DPR pun ya tepuk tangan ketika ada rencana mau menghapus OTT. Tentu ya seperti yang saya katakan tadi, mengibaratkan kerbau itu. Dari kecil dipelihara, sudah besar tumbuh tanduk, dia menanduk tuannya. Ini yang kalau dihilangkan OTT mungkin anggota-anggota dewan atau penyelenggara negara penyelenggara negara yang tidak sesuai dengan aturan itu bisa saja terkena OTT gitu. Dan sejauh ini sudah hampir 700 orang tertangkap terbukti melakukan tindak pidana korupsi berkat OTT. Nah, apakah OTT itu dihapus atau tidak? OTT itu adalah ujung dari sebuah proses penyadapan yang dilakukan oleh KPK. Walaupun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, penyadapan itu harus izin Dewan Pengawas gitu kan. Tetapi buah dari pengawasan penyadapan itulah adalah OTT. Kalau OTT dihilangkan, apa mau dihilangkan penyadapannya? Nah, kalau pemikiran seperti ini diloloskan, ya kita harus katakan pemikiran seperti itu sesat gitu. Bang, kalau kita bicara, ini saya berandai-andai ya, kalau nanti sudah dilantik dengan sikap terhadap OTT ini satu kasus dulu lah.
Pak Setio Budianto sebagai ketua mendukung OTT ada, Pak Johanis Tanak sebagai nanti wakil ketua mungkin ya, atau salah satu komisioner menolak OTT. Kalau ini terus terjadi, kan di dalam nanti akan ribut sendiri, Bang. Bagaimana, Bang? Ya, yang menolak OTT itu tidak hanya satu ya. Oh. Ada dua di pimpinan sekarang ini yang terpilih ya. Oh. Dan salah satu calon terpilih untuk Dewan Pengawas itu mengusulkan agar OTT itu diatur dengan undang-undang. Gitu. Oh, ada lagi? Ada ya. Ada dari pemikiran yang tidak menghendaki adanya OTT itu ada benang merahnya gitu. Antara pimpinan KPK terpilih maupun Dewas yang terpilih gitu. Oh. Nah, itu yang mesti masyarakat tadi saya sepakat dengan dari ICW itu ya harus dikawal gitu, harus dikritisi terus sehingga kita berharap KPK itu tegak lurus gitu dengan harapan masyarakat. Baik, kita harus jeda dahulu, Bang Gaudens, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan kita ada di bagian akhir diskusi pagi ini. Bang Gaudens, kalau saya analogikan dengan tim sepak bola nasional ya, sering terjadi kalau semua orang meragukan, yang terjadi itu malah menjadi pemicu semangat, dan bukan juga jarang mereka akhirnya jadi malah menang. Tim underdog itu diuntungkan dengan ketidakpercayaan masyarakat atau orang. Kalau itu terjadi pada KPK sekarang, apakah pimpinan dan Dewas bisa membalikkan keadaan dengan membuktikan bahwa yang kemarin saya ngomong Pak Johanis Tanak misalnya, itu tidak mau OTT, itu hanya gimmick aja. Saya OTT dengan lebih ganas lagi. Bagaimana, Bang? Ya, tentu kita juga mengapresiasi Johanis Tanak ya, yang secara terbuka menyatakan sikapnya. Bahkan dia mengatakan kepada teman-temannya di KPK juga sudah dia sampaikan pemikiran seperti ini. Oh. Nah, orang yang secara terbuka menyatakan pikirannya itu harus diapresiasi. Walaupun kita tahu Johanis Tanak itu tetap berada di dalam barisan besar di KPK yang ikut melakukan OTT gitu. Oh, tetap tunduk ya kepada... Tapi sebagai pikiran, ya kita harus hormati. Perbedaan pikiran itu memperkaya kesana di dalam membangun KPK ke depan gitu. Jadi tidak boleh juga publik menghakimi Johanis Tanak karena pikirannya. Kecuali kalau dia dengan segenap cara mempengaruhi orang lain. Ya kalau mempengaruhi juga bagus juga sih, tapi orang lain jangan terpengaruh. Gitu yang orang takutkan itu, Bang, mens rea itu kan yang memicu akhirnya actus reus. Yang dipidana itu kan tindakan, actus reus kejahatan itu yang terpicu oleh pikirannya atau niat jahatnya atau mens reanya. Ya karena itu publik itu harus senantiasa mengawasi pikirannya agar tidak terlaksana gitu kan. Gitu. Tetapi kan lebih mudah mengawasinya. Oh, yang berpikiran berbeda tuh ini. Dan kita punya harapan, masih ada harapan. Karena apa? Karena ketua terpilih Setio Budianto itu secara tegas mengatakan bahwa OTT itu masih dibutuhkan karena dia menjadi pintu masuk untuk mengungkap kejahatan-kejahatan yang strategis gitu. Itu artinya di antara pimpinan yang terpilih kemarin itu ada perbedaan pendapat tentang ini gitu. Mudah-mudahan mayoritas itu berada bersama dengan ketua gitu kan. Baik. Gitu. Kita harap apa yang kita sampaikan ini juga bisa diterima, bukan karena kita benci atau tidak suka dengan KPK, tapi justru karena kita sayang supaya KPK menjadi lebih bergigi. Betul sekali loh, KPK itu anak kandung reformasi, jangan dikhianati. Baik, kita aminkan itu. Bang Gaudens, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pagi loh. Pemirsa, korupsi telah lama menjadi salah satu persoalan utama yang menghambat kemajuan bangsa kita. Upaya menihilkan KPK jelas akan semakin memperlemah upaya pemberantasan korupsi, itu yang harus sama-sama kita tolak. Saya Leonard Samusi berterima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.